down in my heart. Oh, I said, Shalom adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Mary, dengan Kak Zevanya, dengan Kak dan Kak Aci. Aci. Apa kabar adik-adik semua? Tetap sehat, luar biasa. Yes. Ya, adik-adik Kak Mary yakin bahwa adik-adik sudah mandi, adik-adik sudah sarapan, dan adik-adik pasti sudah siap untuk melakukan kebaktian minggu ini. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Martak Takwa. Oke. Ayo Bang Roy. Nah, adik-adik tetap semangat kan? Ya, kita bernyanyi kembali. Markas iblis kuhancurkan. Ayo Bang Roy, musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas sana seperti di sorga. Beri kami hari ini roti kami yang secukupnya, dan ampuni dosa kami seperti kami mengampuni orang yang mengadukan kepada kami. Dan janganlah kami masuk dalam pencobaan, tetapi jadikanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita dengar dan kita baca epistel untuk minggu kita hari ini yang dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, kita akan membaca epistel pada minggu ini. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya. Ya, terdapat di Amsal 12 ayat 17 sampai 21. Adik-adik sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, yuk kita baca bersama-sama. Ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Adik-adik, kita akan mulai ibadah. Kita angkat pujian, mari masuk, mari masuk. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang setia mengikuti ibadah kita. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah buat kita yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 56 hingga ayat 62. Inilah isi daripada firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas,
Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mengikut Tuhan, mengikut Yesus mudah untuk diucapkan, namun tidak mudah untuk melakukannya dan tidak mudah untuk mewujudkannya. Hal ini membutuhkan kerelaan hati kita, kerelaan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikut dan menjadi murid Yesus yang setia. Adik-adik sekolah minggu, hari ini melalui firman Tuhan bahwa sosok Petrus untuk menampilkan bahwa Petrus yang sangat percaya diri dengan pernyataannya kepada Yesus Kristus dan para murid-murid lainnya. Apa perkataan Petrus? Bahwa Petrus setia mengikut Yesus Kristus, dan juga dia berkata sampai mati pun dia akan tetap mengikut Yesus. Namun adik-adik sekolah minggu, kita lihat kembali firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus di sana mengingatkan Petrus bahwa kata Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok, ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, hal ini sangat penting bagi Petrus untuk menyadari nasihat itu, menyadari peringatan Tuhan Yesus kepadanya agar ia tidak jatuh dalam dosa penyangkalan. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat kesaksian ini pun juga menjadi teladan bagi kita sebagai keluarga Allah, sebagai papa, sebagai mama, dan sebagai anak-anak, khusus anak-anak sekolah minggu, supaya selalu mengingat pesan dan nasihat Tuhan Yesus Kristus ini, di mana melalui firman-Nya agar kita juga jangan menyangkal Yesus, bahwa Tuhan Yesus kita harus mengikut Dia dengan setia. Berhadapan dengan tantangan juga, berhadapan dengan godaan-godaan dunia ini, berhadapan dengan kesulitan apapun di dunia ini, kita tidak boleh menyangkal Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan supaya kita juga saling mengingatkan, antara papa dan mama juga saling mengingatkan, dan juga saling mengingatkan tugas dan tanggung jawab
di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Dan nasihat peringatan orang tua kita juga terhadap anak-anak sekolah minggu, agar kita juga mendengar nasihat orang tua untuk kita lakukan hal-hal yang baik. Jangan kita lakukan hal-hal yang salah. Namun adik-adik sekolah minggu, kita harus menunjukkan, mampu mewujudkan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan sikap kita, dengan perilaku kita sendiri. Sekalipun dibenci oleh banyak orang, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ancaman, dan kita harus dengan rendah hati, harus memohon tuntunan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita, agar kita setia dalam panggilan Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam kesetiaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkatilah kami yang sudah mendengar, terlebih berkati kami untuk melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Terlebih ya Tuhan, Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak menyangkal Yesus Kristus di situasi apapun, tetapi kami anak-anak sekolah minggu supaya setia mengikuti Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati supaya kami Engkau layakkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta Argentina. Adik-adik, tadi firman Tuhannya mengenai tokoh siapa adik-adik? Petrus. Mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Kalau menurut Kak Aceh bagaimana? Mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Karena pada saat itu Petrus ketakutan, Kak. Ketakutan. Kalau Kak Aceh, Karena dia jauh dari Tuhan. iya, karena dia terpisah dari Tuhan. Adik-adik, kalau hidup kita terpisah dari Tuhan, kita akan bisa seperti Petrus. Kita bisa menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik selalu berdoa, adik-adik selalu membaca firman Tuhan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dan supaya kita tetap berani bersaksi bahwa kita adalah murid Yesus. Ya, baik adik-adik kita akan menutup kebaktian ini, kita akan bernyanyi Yesus menginginkan daku. Baik adik-adik, kita menyanyikan ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku hanya
Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik semua. Sekarang kakak akan memberikan kreativitas untuk adik-adik kelas kecil mulai dari kelas Joshua sampai kelas Daud. Nah, sebelum memulai itu, kakak akan memberikan video untuk kalian tonton. Setelah itu kakak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Selamat menyaksikan. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-murid-Nya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan Aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal Aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus.
Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. Tunjukkan padaku jalan lain, doa Yesus. Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu. Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti.
Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Setelah Yesus ditangkap, Petrus memberitahu semua orang bahwa ia pengikut Yesus. Benar atau salah? Nah, adik-adik sudah selesai menonton kan? Nah, sekarang kakak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Yang kedua, mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, pelajaran apa yang kalian dapat dari video tersebut? Nah, kalian bisa menjawab 3 pertanyaan itu di kertas, lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Shalom adik-adik. Kreativitas kelas besar pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk buat proyek kebenaran. Jadi, proyek kebenaran itu nanti selama 1 minggu ke depan, dimulai dari hari ini nih, dari hari Minggu sampai nanti hari Sabtu tanggal 27, adik-adik menuliskan 1 hal kebenaran yang adik-adik lakukan dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Misalnya, kakak kasih contoh, adik-adik pada hari itu, pada saat sekolah, diberikan tugas ulangan sama guru kelas adik-adik. Nah, tapi adik-adik mengerjakannya sendiri dengan jujur, tidak dibantu dengan keluarga yang ada di rumah. Contoh lagi, misalnya adik-adik pada hari itu disuruh mama ke warung untuk beli bahan makanan. Nah, kalau ada kembaliannya, adik-adik kembalikan semua uang kembaliannya ke mama, tidak dipakai untuk jajan-jajan. Seperti itu contohnya. Nanti format proyek kebenarannya akan kakak tuliskan di sebelah sini. Nanti formatnya boleh ngikutin contoh yang ada di sini ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Oh iya, nanti dikumpulkan ke guru kelas masing-masing pada minggu depan tanggal 28 Maret. Jangan lupa ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. I love you,